Hello guys, welcome back to Trio Kwek Kwek Podcast bersama host-host kita yang ganteng-ganteng ini. Ada Ko Kevin, ada Ko Sylvester, dan saya sendiri Jonathan. Wih, apa kabar nih guys? Wih, Good, good. Luar biasa, Pak. Luar biasa. senyumnya, waduh, duh, Wih, ada ada kembang api. efeknya. Ini karena Jono dapat jackpot kayaknya. Dapat jackpot 100x 10 koin kan. All in jual rumah jackpot 100x keluar kembang api langsung. Bisa gitu, baru tahu. Mukanya cerah semua karena market lagi hijau. Gimana guys? Coba yang happy-happy, yang lagi cuan-cuan, yang dapat TP, yang dapat yang buy the dip. Coba komen di bawah ya kan, hore gitu atau apa ya kan. Semua ini momen-momen yang kita nanti-nantikan ya. Kemarin udah dari awal kita mulai podcast itu turun terus soalnya. Ya kan? Down only dari sejak mulai podcast down only. Nah, ini udah mulai berbalik, kita waktunya bersuka cita gitu. Ya gak? Ya Gavin? Commute. Betul sekali dong, Oke, betul sekali dong. betul sekali. Oke. Nah, hari ini oke, sebelum kita mulai harus ingetin dulu teman-teman yang nonton, mari kita subscribe, mari kita share, mari kita like, dan mari kita komen yang sering-sering ya. Kita pengen banget dapetin guest-guest yang mantap, interview siapapun yang kalian mau. Tapi biasanya kalau mau ngajak ya kita harus kasih tahu dulu udah lumayan nih subscribernya gitu, biar mereka juga happy datang gitu ya. So jangan lupa share, subscribe, komen, dan kasih pertanyaan, kasih masukan, apapun lah. Kita pasti akan baca semuanya gitu. So hari ini seru banget nih. Kebetulan kemarin baru ada FOMC meeting. Terus ada beberapa kejadian-kejadian di dunia trade yang kita bisa bahas. Market looks yummy untuk kita lihat lah ya, TA-nya gimana nih. Nanti mungkin kita bisa bahas. Dan ada beberapa kayak ada Ethereum lagi abis upgrade dan kelihatannya price actionnya lumayan. Ya kan, nanti kita mungkin akan bahas itu. So, but yang paling pertama, yang paling urgent dan paling baru nih, FOMC baru kemarin. Nah, gimana nih guys? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang takeaways yang kalian dapetin nggak dari FOMC kali ini? Siapa dulu nih? Kok Sylvester dulu mungkin? FOMC ya. Jadi FOMC kan nggak dinaikin, nggak diturunin ya rate-nya ya. Kita udah tahu kan semua. Cuma poinnya sih yang gue tangkep, harusnya gue tambah kuat dengan thesis gue yang waktu itu, Jo. Artinya kalau market turun ini obatnya itu dari trade war, dari trade talks gitu, dari kejelasan tentang trade-nya Donald Trump, bukan tentang rate cut. Kan waktu itu gue sempat bilang kan, kalau gue bukan tipe orang yang percaya rate cut ini jadi jawaban untuk harga market jadi naik. Jadi kita lihat ada beberapa key points dalam beberapa minggu terakhir. Pertama, China udah mulai mau ngomong sama Amerika, itu yang penting. Negara-negara lain yang kecil-kecil kan itu udah mulai ngomong, kita udah bahas waktu itu. Dan yang penting satu lagi musuh besarnya Amerika, Kanada, yang kemarin juga ngomong ketemu sama Trump. Itu Mark Carney itu kalau di TV itu kesannya itu paling tough, paling tangguh, paling juara, paling anti Trump. Tapi kalian ada nonton nggak kemarin dia ketemu Trump? Mesra guys berdua. Oh ya? Jadi itu tuh politisi itu selalu gitu kan. Di depan layar tuh kayaknya tangguh gitu kan. Pokoknya gue nggak mau ketemu lu, gue lawan lu semuanya. Pas ketemu itu berdua mesra itu. Emang itu paling pintar panggung sandiwara kan. Dan dari cara ketemu mereka, poinnya bisa dilihat dua-duanya nggak deadlock. Artinya dari hubungan interpersonalnya udah nggak deadlock. Sekarang tinggal ngomongin secara logikanya gimana cari trade deal-nya. So aku lihat dari segi itu yang bikin market oke, bikin market naik. Dan untuk FOMC memang expected, orang antisipasi memang rate nggak naik kan, nggak turun. Yeah. Nah, banyak yang bilang ini negatif kan. Memang ya negatif dari segi perputaran uang. Tapi aku
pribadi take away-ku dari sini, dari Jerome Powell ini, aku lihat market bisa bilang ini bisa agak nafas lega sih kalau antara hubungan antara the Fed sama Trump ya. Maksudnya nafas lega itu kenapa? Karena sejauh ini Jerome Powell berhasil untuk tampil independen di luar dari kuasanya Trump tanpa hostile, tanpa ada sikap berlawanan musuhan kayak jadi ribut sama Trump. Menurutku ini penting. Ini status quo. Status quo artinya Fed sama pemerintahan selama ini jalan independen masing-masing baik-baik. Itu status quo-nya. Jangan sampai ada kondisi jadi berantem berdua atau nggak cocok jadi nggak congruent, itu jadi masalah itu. Tapi aku lihat so far Jerome Powell bisa nggak naikin rate tapi bisa masih adem, nggak turunin rate tapi masih adem sama Donald Trump. Menurutku itu market salah satu yang bikin lega lah. Aku bilang ya, kenapa? Itu sih. Satu lagi, ini guys, yang bikin naik lagi-lagi kita kan barusan atau lagi in the middle udah ujung-ujung quarter one report kan? Earning report ya. Earning report ternyata di luar ekspektasi, somehow masih oke. Ya, menurutku itu salah satu yang bikin orang bilang, maybe discount, gitu kan? Trade Talk sudah ngomongnya oke, earnings report oke, well maybe discount. Itu sih aku lihat ya. Gitu sih. Vin, gimana nih Vin menurut lo? Tentang FOMC semalam ya. Yes. Oke, sebenarnya Jerome Powell sendiri memang gini ya, ini kita meningkatkan mendapatkan concern ya terkait dengan possibility terjadinya resesi ekonomi. Banyak orang mengkhawatirkan akan hal tersebut sehingga membuat istilahnya berbagai sentimen-sentimen lah ya yang diciptakan seakan-akan kalau resesi ekonomi itu sudah semakin dekat gitu kan. Namun memang kalau kita lihat berdasarkan angka yang ada dari GDP sekitar sepekan yang lalu waktu dirilis, itu kan angkanya memang negatif. Nah, Jerome Powell di sini menanggapi bahwa kondisi tersebut itu diakibatkan oleh net export di US. Jadi untuk komponen GDP itu ada 4 poin, business investment, government spending, kemudian personal consumption expenditure, sama net export. Nah, karena posisinya para importir ini itu merasa khawatir ya, mungkin akan ada dampak kenaikan harga modal lah untuk barang yang biasanya dia import diakibatkan oleh tarif, sehingga importnya itu bertambah dengan signifikan pada periode Februari dan juga Maret. Nah, hal tersebut menyebabkan net ekspornya di US itu dalam keadaan negatif dan ini sangat berpengaruh terhadap GDP-nya. Nah, hal tersebut disampaikan lewat Federal Reserve Statement tadi malam, atau lebih tepatnya tadi subuh, dan kemudian di situ juga dijelaskan ya, pada saat press conference, Jerome Powell ditanya, gimana nih tanggapannya soal ya berbagai hal yang berhubungan dengan dual mandate-nya dan keadaan ekonominya. Ya dia mengatakan bahwa tarif talk atau trade talks alias kita bilang yaitu negosiasinya Trump dengan berbagai negara itu akan bisa mempengaruhi pergerakan daripada the Federal Reserve sendiri. Jadi before mereka decide either mereka mau rate cut atau mau gimana, ya mereka berada dalam posisi yang ideal untuk wait and see untuk saat ini gitu. Jadi mereka mau tahu dulu, mungkin ya dalam benaknya Jerome Powell mungkin dia pengen sampein seperti itu bahwa mereka pengen tahu dulu gimana kira-kira hasil negosiasi daripada seputar tarif ini. Dan salah satu yang men-trigger sebenarnya tadi pagi, kalau kita lihat Bitcoin itu kan mulai pump sekitar jam 7, jam 8 pagi, ya, waktu Indonesia Barat. Nah, itu alasannya adalah pengumuman dari Trump berbicara soal Trump akan mengumumkan hasil agreement antara US dan UK. Jadi deal negotiation between US and UK itu akan di-announce sama Trump pada malam hari ini. Dan di situ dia kasih quote sama dia, the first of many. Artinya ini adalah yang pertama dari banyaknya kemungkinan-kemungkinan agreement yang sudah dicapai terhadap negara-negara yang dikenakan tarif.
Nah, tadi pagi waktu New York session itu udah tutup sekitar jam 4 jam 5, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin itu pumping semua jam 7 jam 8, tepat setelah keluarnya news itu. Jadi setelah Jerome Powell bilang tadi malam kalau ya udah tergantung nanti trade talk-nya gimana, ya berarti market itu diarahkan bahwa udah lu fokus aja sama masalah tarif. Kalau masalah tarif udah beres, US China nih mau ketemu kan di Switzerland. Rencananya mau ngomong tuh diwakilin sama Secretary Bessent. Nah, itu kalau misalkan udah ketemu, udah resolve, ya udah, mungkin FOMC atau the Federal Reserve, anggota komitinya baru bisa memberikan pandangan kira-kira mereka mau mulai pangkas atau tidak gitu. Kalau tanggapanku sih biar gimana pun ini kan tetap ya, maksudnya kalau mereka udah mulai pangkas suku bunga, biar gimana pun likuiditas tentunya akan bertambah. Jadi itu tetap menjadi salah satu faktor yang cukup mendukung. Tapi untuk saat ini tampaknya kalau kita butuh bensin tambahan dari The Fed kayaknya nggak bisa bantu. Itu aja sih kalau dari FOMC semalam. Interesting. Iya, I think Pertalite-nya itu lagi kosong juga ya. apanya? Kan butuh bensin tambahan kan, Pertalite-nya lagi kosong. Iya. Oh, Belum isi tangkinya. iya. Benar-benar. Mungkin gue kalau mau nambahin dikit, as usual gue ngeliatin Fed Watch Tool ya. Ya. So ini kalau lihat teman-teman lihat sebenarnya waktu as per 1 Mei, so seminggu yang lalu loh, masih pada pede kalau ada 55% chance Rate cut cut ya di Juni. di Juni, betul. Tapi as per setelah FOMC dan setelah dengerin statement-statement dari Powell dan ngeliatin yang lain, itu sekarang langsung turun drastis lah. Jadi probability market assume kalau di Juni pun akan tetap pause 83% as per today. Ya. So nanjak terus. So itu sih yang maksudnya ya obviously itulah yang take away-nya market dari apa FOMC kemarin gitu. Mereka nggak ngelihat kayak si ada urgency dari Powell eh untuk segera rate cut, which is ya agak disappointing for me karena gue udah lumayan pede lah gitu kayak Juni nih gitu. Oke, Jono Juni udah tapi siap-siap ya ya, udah mau ini ya, udah mau tekan tombol leverage 500x ke kanan. gak gitu tapi ya gue nggak terlalu discourage begitu ngelihat price action pagi ini gitu ya. Oh ternyata walaupun market masih apa prediksi pos tapi ya nggak mengurangi bullishness dari yaitu trade talks ya kan. So apparently there's many other um, catalyst lah ya untuk market sebenarnya masih ngerasa ya udah bullish, udah nggak ada fear lagi, fearnya udah mulai netral dan cenderung udah mulai um, naik lagi gitu ya gridnya mereka. Dan memang ya jadi koreksinya lumayan cepat lah ya dari yang kemarin setelah panik-panik trade war talks gitu lah ya. So Guys, mau ini nggak guys? Mau nonton itu nggak, ketemuan yang Mark Carney sama Donald Trump bentar nggak? Ini kocak kemesraan sih. ini. Ya maksudnya ini kita jadi benar-benar diingatkan lagi kalau orang ngomong, apalagi politisi ya, lagi ngomong lagi kesel-kesel di depan kamera gitu ya. Di belakangnya mungkin beda. Pas ketemu mungkin beda gitu. Jadi lucu nih ya, gue share ya. Kalau yang belum pernah lihat Mark Carney pas garangnya, nanti search aja dulu Mark Carney pas lagi konferensi pers sendiri tentang Donald Trump. Gitu. Nah kalau yang ini pas konferensi persnya setelah dia pas lagi ketemu Donald Trump. Gua puter ya. Focus on the economy with the relentless. No, thank you, Mr. President. I'm on the edge of my seat, actually. But thank you for your hospitality and above all for your leadership. You're a transformational president. Focus on the economy with a relentless focus on the American worker, securing your borders, ending the scourge of fentanyl and other opioids, and securing the world. And I've been elected with my colleagues here, with the help of my colleagues here. I'm going to spread the credit to transform Canada with a similar focus on the economy, securing our borders. Again, on fentanyl,
much greater focus on defense and security, securing the Arctic and developing the Arctic. And the history of Canada and the U.S. is we're stronger when we work together, and there's many opportunities to work together. And I look forward to, addressing some of those issues that we have, but also finding those areas of mutual cooperation. So we can Right. forward. Very Right. nice. Thank you very much. It's a very nice statement. Guys, di sendiri-sendiri garang kayak macan tapi ketemu tuh kayak bestie gitu kan. Jadi diingat kalau misalnya ada siapapun gitu ngomel-ngomel, marah-marah, ngata-ngatain itu di depan Drama-drama. layar gitu. Drama. Gitu ya. Di belakang layar mungkin beda gitu pas ketemu. Nggak usah, yang apalagi yang nonton yang nggak ada hubungan nggak usah gondok gitu kan. Just gitu kan, lewat aja gitu. Go. Panggung sandiwara ya. Semua orang ya begitulah. Oke, next I think would be good untuk dapat TA update dari seorang Kevin Saile nih. Kev, gimana? Apa yang lu lihat? Apakah ini cuman bull trap doang? What tickers yang lu lihat lagi outperforming the market? Can you share apa yang lu lagi lihat dari sisi TA? Okay, so Kev, kasih tahu ya kalau udah Ya. mau ngomong yang bear, gue mau tutup kuping. Kasih tahu ya. ini lagi bearish banget justru kok. Waduh, Jadi kalau lihat ini kan, secara chart kan technically dia udah break ya dari salah satu ini pasti inverse, gue udah tahu nih. udah pinter. dia. Waktu itu begitu lihat panik dia, kenapa gimana bisa begitu ya? Ya actually ini buat remind aja sih, tempo hari atau waktu itu kita discuss ya seputaran Bitcoin. I mean, I think kita masih jauh ya, belum testing sampai dekat level 73.000 ya. I think last time we talk about this inversion chart, kayaknya kita baru di tahap-tahap ini gitu ya. Kita ada sempat mentioning soal if Bitcoin price harus naik lagi untuk kemudian dia jatuh lebih dalam, kita nggak ada masalah dengan hal itu. Karena memang kalau kita zoom out sendiri ya memang technically it is part of the trend gitu kan. I mean, when we expecting adanya lower low, lebih kurang kan seperti ini dong. Kita expecting adanya lower low. Ibarat kalau orang lihat ini mah scam nih chartnya ya kan. Chartnya scam, turun terus dan bla 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 gitu. So, it is normal ya. It is appropriate untuk kita ngelihat dia tuh cari yang namanya titik lower high-nya gitu. Before we see another drop. So pada case ini kalau Bitcoin kita lihat after dia testing ke level area tersebut and finally kita broke gitu ya dari dia punya trend line, ya ini actually a good indication gitu untuk kita katakan bahwa currently this is the trend of Bitcoin gitu. Nah sekarang posisinya mungkin kan gini ya, ini kita coba kaitkan dengan sentimen yang ada dan berbagai drama yang kita temukan sepanjang market bergerak ya dalam 2-3 bulan terakhir. Sebenarnya gini ya, ini menurut saya menarik. Kalau saya lingkari di bagian ini yang menyebabkan marketnya itu drop. Ini nggak cuma untuk Bitcoin by the way, untuk S&P 500 atau US equity juga sama gitu. Actually cuma satu ya, yaitu tarif. Ya kan? So, seperti yang tadi saya bilang, somehow tarif itu bisa jadi salah satu sentimen untuk kita dapetin lagi momentum bullish-nya. Ya, at the same time ya kita bisa dapat ini juga karena tarif resolve gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan pembicaraan soal US China, US UK dan US Canada berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan tarif bisa resolve, benar-benar resolve, totally resolve, actually memang kita seperti tidak pernah turun gitu ke bawah. Kita tuh seperti nggak pernah kesini gitu. Jadi pada akhirnya kita sebenarnya berjalan di tempat aja, cuma bedanya volatilitas itu membuat para pelaku pasar tuh memainkan emotionnya mereka tuh dengan sangat-sangat sangat-sangat agresif gitu kan. Nah maksudnya begini, kalau misalkan kita nih, andai kata kita mengatakan bahwa, kita expecting Bitcoin untuk bisa above 100K or even above 110K ya. Jadi kita lihat all time high sebelumnya kan ada di 109.000 something. So if we want Bitcoin above that level,
it means kita tetap butuh katalis yang lebih signifikan lagi. Dan sepanjang 2-3 bulan terakhir, artinya kita harus tracking. Kira-kira apa tuh sentimen yang positifnya? Seperti misalnya contoh, MicroStrategy dari last time kita di bulan Februari di compare dengan sekarang, itu Bitcoin yang dia punya lebih banyak. Which means dia udah beli lebih banyak dibanding sebelumnya. Kemudian aku mau kasih lihat satu chart yang biasanya Sylvester paling sering kasih lihat. Kalian lihat ya, ini recovery-nya dari ETF itu benar-benar signifikan. Only need 2 weeks, hanya butuh waktu 2 minggu aja untuk kita balik ke all time high-nya guys, di 40,6 miliar dolar. Jadi kalau kalian lihat nih specifically di bagian ini adalah total kumulatifnya ya. All time high-nya itu ada di bulan Februari, tepat sebelum marketnya anjlok, tepatnya di sini ya. Tepat sebelum market anjlok, itu ETF-nya ada di 40,2 miliaran atau 40, something gitu. But today dia udah kembali mencapai angka 40,6 miliar dolar. So I think ya kita bisa bilang ya para whales ini smart gitu. I mean they acquire Bitcoin with a better price instead of mereka beli belanja banyak di sini gitu. Jadi pada akhirnya kita sendiri melihat juga bagaimana fenomena pullback atau retracement itu sebetulnya dimanfaatkan dengan baik oleh para institutional. Cuman yang menjadi permasalahan biasanya ya, terutama untuk retail, how retail think gitu kan. Ketika mereka lihat diskon kan mereka punya tendensi malah cenderung khawatir. Ya lebih kurangnya begitu. Dan I think ya dengan kondisi saat ini, if we can expect another pullback atau discount di market, I think it's gonna be appropriate ya. Artinya itu normal gitu. Kita balikin lagi kayak kondisi chart tadi. Jadi kalau teman-teman next time nih, karena kita ngelihat sekarang dia posisinya udah creating higher level gitu kan. Pastinya kan kita berpikir bahwa wah ini mah udah langsung otomatis tembus nih ya sampai 125.000, 130.000 itu yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya adalah kalau ini terjadi pada market, can you deal with it gitu loh? Dari segi kekhawatiran, sanggup nggak untuk mengatasi istilahnya rasa kekhawatiran itu? Karena kalau kita lihat, let's say dia pullback, I think it's gonna be normal gitu kan. Kita testing kok, hanya ke previous support resistance aja before dia naik lagi. Dan buat saya ngelihat kondisi kayak gini, ini kita bisa kategorikan dengan istilah isi bensin namanya. Jadi dia mampir dulu ke SPBU terdekat, isi bensin, baru dia bisa nanjak lagi. Bensinnya dari mana? Ya bensinnya kita bisa bawa teman-teman ke sini. Artinya saya bisa liatin kalian itu liquidation heat map ya. Ketika transaksi yang dilakukan oleh para ya kita bisa bilang para retail itu udah lebih titik beratnya ke buy atau ke long position, ini berarti di sebelah kiri ini bensinnya banyak banget. Once price pullback katakanlah ke $86.000 aja, ini kumulatif long liquidation leverage yang kena itu 16,5 miliar dolar. That's gonna be big, ya kan? Itu bakal gede banget dan bakal gendut banget yang kena bantai di situ. That's the bensin gitu. Dan satu sisi, kalau misalkan institutional, gue pengen belanja, gue pengen beli Bitcoin, pengen nambah Bitcoin, kita kan butuh sellers kan. Kita butuh orang yang mau menjual barangnya supaya mereka bisa beli. So I think that's gonna be satu skenario yang kita perlu persiapkan gitu. Nah, saya nggak ngomong kalau Bitcoin bakal turun ya. I mean kita bisa kita bukan mendoakan gitu. Everyone, I know everyone pasti pengennya up only gitu kan. But along the process when it happen gitu, I mean nggak perlu ada rasa khawatir gitu. Karena biasanya nih, begitu itu terjadi, orang akan bilang, ini mah bull trap gitu. Ini mah bull trap, ini mah potensi lower high, ini mah bakal bikin Bitcoin begini, dan ya kita bakal banyak nemuin orang-orang pasti memberikan statement seperti itu. But the problem is, can you believe the chart currently bahwa setelah dia menciptakan higher high ini, obviously akan ada satu titik Bitcoin untuk pullback, menciptakan higher low. Either di sini, or even di sini sekalipun, itu tetap tergolong higher low. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena berkaca pada kondisi di 2024 juga sama. The moment kita ngeliatin kapitulasi terakhir di sini kita semua udah super happy. Kita pikir bakal it's gonna be up only gitu kan. But then, as you can see, we have the pullback gitu. Untuk confirming the higher low before finally kita push untuk menciptakan higher high-nya.
Ya, kira-kira seperti itu. So, yeah, that is more or less yang saya lihat ya dengan kondisi FOMC yang tidak terlalu menolong. Namun demikian, bagaimana dengan US China ya kan, kalau misalkan problem bisa beres ya mungkin bisa another extra boost, tapi biasanya once price hit key level tertentu, certain level ya kayak 100,000 gitu. Apalagi kalau teman-teman perhatiin tuh watcher guru misalnya ya, just in Bitcoin 100.000. Nah, itu biasanya disambut dengan koreksi. Biasanya dari yang udah-udah. Ya itu lebih kurang sih kalau dari perspektif TA, terus kita kombinasikan dengan apa yang kita tahu saat ini ya. Ditambah yang tadi saya bilang, ini tadi pagi tuh. Waktunya sekitar 7.56. Berarti waktu Indonesia Barat tuh jam 8 pagi. Dan itu yang nge-trigger pumpnya ini nih. Jam 8 pagi tuh, gara-gara itu. Ya, jadi I think so far so good ya. Structure di time frame kecil juga masih relatively bullish. I believe price action on Bitcoin masih bisa naik lagi. Kalau teman-teman ingat juga last 2 weeks ya kita ngomongin soal how Bitcoin can possibly creating another fifth wave before finally dia finishing first wave. Ya, ini yang Elliott wave pada saat itu. So if we have the pullback ya, it's gonna be the second wave ya untuk kita persiapan another push ke harga lebih tinggi. Itu sih ekspektasi yang mungkin kita bisa lihat, dan sehingga kalau misalkan contoh teman-teman berpikir, aduh gue sayang nih kemarin beli Bitcoin-nya kurang ya. Nah, you gonna need that pullback gitu loh. You gonna need that discount untuk kasih you harga better untuk melakukan transaksi gitu. Sekiranya itu sih. Oke, anything else mungkin Ko John? What's the next major resistance yang lo lihat dari sisi TA, yang major resistance yang selanjutnya apa? Di mana? Oke, Level apa? I think obviously 100K aja udah next resistance kok. Jadi kalau kita lihat Psychological di ya. sini, ya ini sebenarnya kan dalam proses ya. Kalau kita bilang tuh di TA, ibaratnya once price take off dari certain level ke level tertentu atau ke next levelnya, itu pasti ada orang yang akan take profit. So for example, misalkan nih, someone or ya so many people ya yang beli mungkin di kisaran range area ini, kira-kira gimana psikologinya gitu kan when price reach this support and resistance level gitu. Ini kalau kita lihat support begitu di break become resistance, and then resistance baru kemudian dia drop. So ini adalah level yang bisa dibilang very very fresh gitu. Untuk mereka taking profit di $100.000 adalah hal yang menurut saya itu sangat wajar sekali. Tapi ini untuk para trader ya. Jadi kita nggak ngomongin untuk yang istilahnya oh gue Bitcoin maxi, I will not sell my Bitcoin gitu kan. Nah kalau itu mungkin gak relate gitu. I mean buat mereka yang trading toh bener-bener transaksi jual beli ya $100,000, I think it's gonna be the strong level untuk kita anticipate adanya possibility selling pressure dari situ. Begitu. Oh, jadi breakout above price level berapa yang menurut lo itu chance of all time high-nya lumayan tinggi? Apakah 100.000 atau 100,000 ada? bisa sih. 100,000 bisa. Jadi psychology level penting ya. Dan ini yang harus dimengerti sama teman-teman juga, bahwa kita nggak bisa expecting $100,000 itu dalam artian kita lihat misalnya time frame-nya 1 menit gitu. Ya, ini nggak bisa gitu loh. Kalau kita cuma lihat kayak, wah 1 menitnya udah sempat di atas 100.000. Nah, itu nggak bisa. Yang kita bisa expect adalah closing on the daily basis atau weekly basis time frame. Baru kemudian kita bisa lebih confident mengatakan bahwa okay, this is ready ya untuk dia creating higher high dan new all time high. Ya, soalnya kadang-kadang gini, ada beberapa case kita ngelihat closing seakan-akan dia ready, tapi kalau kita lihat nih, once dia ngebentuk tail candle kayak gini, it means we have extra selling pressure gitu loh di market. Dan ini bisa banget untuk malah bikin marketnya U-turn, ketimbang kita berpikir kayak, wah ini mau udah bakal tembus nih. Kadang-kadang nggak juga gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat memang nih, let's say nanti malam 103.000, tapi besok closingnya di 97.000. Nah, itu obviously kita bisa bilang malah ini fake out gitu. Dan harus ada koreksi dulu gitu. Oke. Terakhir Gue Vin. bisa relate sih Terakhir dari sama gua. Jono sih.
Apa sih Kenapa, Jono Pak? nih udah mau siapin buy limit kan di angka resistance yang Kevin bilang kan. Slider leverage 500 sudah siapin buy limit nih gitu kan. Gue bisa Oh gitu ya? relate ini pasti gitu kan Jono kan. Enggak, gue mau short di 100.000, taruh stop loss dikit di atas. Eh, Ethereum, Vin, Ethereum menarik nih. Iya, As iya, of iya. today, persentase gainnya, persentase naiknya lebih tinggi dari BTC dan Solana. Oke, nah itu juga cukup menarik ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari ETH Bitcoin-nya sih, dan ini sebenarnya yang bikin miris tuh di sini. Ini Di berkali-kali sini. ya kita mencapai satu level area-area yang menarik gitu. But Ethereum Bitcoin literally not respecting any level itu. Jadi kalau kita lihat the only level yang dia respect adalah the bottom. Oops, sorry guys. My bad ya. Oke, the bottom level daripada pergerakan ETH Bitcoin selama udah bertahun-tahun ini ya, karena terakhir dari 2019 gitu. But after dia testing di situ aja, baru kemudian kita ngelihat ada tanda-tanda perlambatan gitu. But so many times ya, ini so many times kita ngelihat every time price start slowing down, selalu ada gempuran selling pressure berikutnya ya. Ini yang saya terus terang nggak tahu apakah kita akan melihat itu kembali gitu. Tapi overall, kenapa bisa dibilang hari ini gainnya lumayan? Karena so far kalau kita back to Ethereum Bitcoin, kita lihat nih dari time frame yang lebih kecil, saya bisa katakan dengan cukup confident bahwa somehow secara struktur kita ngelihat ini relatif bullish gitu. So ini adalah titik di mana dia terakhir menciptakan level yang terendah dan di sini dia kemudian start rebound serta berhasil menciptakan titik yang lebih tinggi. Nah, kalau lihat harga lagi, ini konsolidasi terakhir, liquidity sweep terjadi di sini, and then price shifting ya ke harga yang lebih tinggi. So kalau dari sini sebenarnya ini adalah indikasi awal dari potensi perubahan struktur dan perubahan tren. Jadi kalau kita nggak ngelihat kondisi itu, kayak misalkan contoh begini, ini high point, ini low point, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, ya lower low, lower high, lower low, lower high, sampai bawah gitu kan. Selama kita nggak ngelihat ada higher high yang terbentuk, artinya trennya nggak akan pernah bisa berubah gitu. Nah, case kali ini kita bisa katakan setelah berbulan-bulan ya, saya nggak tahu nih terakhir kali kita ngelihat struktur seperti itu kapan, tapi setelah berbulan-bulan, almost 107 hari, berarti sekitar 3 bulan, 4 bulan terakhir, for the first time akhirnya Ethereum Bitcoin show some strength gitu loh, compare dengan ya Bitcoin gitu, untuk Ethereum-nya. Jadi kita bisa assume kalau misalkan si Ethereum ada probability untuk dia bisa naik dalam temporary yang lebih istilahnya untuk short term time frame ya, dan dia bisa naik kemana? Well, kita bisa expecting dia akan testing dulu ke level 2200. Di sini merupakan previous support resistance. Nah, kita nggak mau dia ketahan di situ. Yang kita mau adalah dia coba claim area itu, karena seperti yang saya udah pernah sharing sama teman-teman juga, area ini tuh adalah area antara pintu alam bawah dan alam atas gitu ya. Jadi kalau memang dia nunjukin kepada kita bahwa gue udah isi bensin nih di sini, apalagi gue udah ngebantai orang-orang retail tuh yang pada panic selling gitu kan. So we need Ethereum untuk claim area itu. Itu sih ini kalau menurut pandangan saya ya, lebih kurangnya. Ya, Nah, but for now, as for now, iya, intinya buat Ethereum holders semangat. semangat. Exactly. Saya nggak ada kata-kata lain yang lebih tepat atau lebih baik dari semangat ya. Ya, but at least some of the indication nunjukin kalau ini possible lah untuk kita ngelihat adanya perubahan tren jangka pendek gitu. Ya, hopefully upgrade-nya bisa benar-benar ngasih dia booster lah gitu. Jo, Sylvester. semangat atau semaput? Emang ini Sylvester ya. Ko Sylvester Selalu gimana ada nih? bahasa yang tepat dia. Iya. Sebagai Ethereum holders gimana Ko Sylvester? Kita perlu update juga nih dari holder Gue udah gak Ethereum holder. Aduh, udah dijual guys barangnya.
Udah nggak punya barang deh guys. Udah Waduh. bebas, lepas, udah lega bro. Oh gitu ya. Udah nggak ada beban tuh, udah nggak ada. Penyesalan cycle ini udah dilepaskan ya. Coach Sylvester sendiri lagi ngeliatin token apa nih? What are you liking? Ada narasi atau segmen tertentu yang lu lagi liatin nggak nih? Dan gimana nih cuan yang gede nih kayaknya cuan belakangan ini. Nah, gue sejujurnya ya mungkin sebulan terakhir gitu masih sama sih. Maksudnya kalau gue kan selama ini gue agak merasa gue nggak punya edge di koin-koin kecil, market cap kecil. Jadi gue main koin market cap besar. Nah, tapi koin market cap besar pun selain Bitcoin, gue ngerasa terlalu Bitcoin beta gitu. Artinya terlalu ngikutin Bitcoin, gerakannya tuh nggak asik gitu. Gue ngerasa nggak agak berat gitu ya. Jadi gue pribadi mungkin sebulan 2 bulan terakhir gue lebih fokus ke yang menurut gue lagi primadonanya, yaitu Nasdaq dan Gold gitu, sama Bitcoin. Oke. 3 itu sih. Jadi bagi gue yang lagi gue perhatiin ya 3 itu, karena yang lainnya bagi gue betanya Bitcoin, dan bagi gue untuk meme coin atau koin ya meme coin lah ya, market cap kecil menengah, kalau buat trade itu bandarnya itu keterlaluan gitu. Gerakin harganya naik turunnya itu keterlaluan gitu, nggak bisa di trade. Kadang-kadang sadis ya. Sadis Bang, ya. banget gitu maksudnya. Lu nggak bisa pasang level-level apapun, kena aja lu kebantai gitu. Dan kalau hodl, conviction gue lemah gitu. Gue nggak percaya sama altcoin gitu lagi. Jadinya gue nggak tahan gitu. Nggak, keteguhan hati gue pegang tuh pas turun gitu langsung lemes gitu badan gue. Gitu. Oke. Jadi lagi nggak terlalu trading koin-koin aneh-aneh nih. Enggak. Ini berarti bisa jadi cerita yang relate dengan teman-teman viewers nih. Apa tuh? Ya Apa tuh? kalau lagi hold coin terus turun langsung lemes, aduh malas kerja deh gitu. Males bikin trio kuek-kuek, males Gini. Kalau sampai males kerja, solusinya koinnya kirim ke gua dulu, gitu kan? Jadi lu udah nggak pegang koinnya, gue yang pegangin kan, lu nggak males kerja kan? Lu kerja Iya, jadinya iya, semangat, koinnya kirim ke gua dulu, gitu. Nanti kalau udah semangat gue kirim balik, tapi kena pajak kan? Iya. Gitu. Jadi gue kayak Jadi- bagian yang mengamankan mood gitu. Oh, jadi BlackRock dong lo ya. Hah? Holdingin Enggak. aset orang tapi dapat fee. Black paper gitu kan? Bukan rock. Oke. Tapi Gimana, gue mau gimana? nanya ya ke Jono sama Kevin nih. Kita kan dari tadi ngomongin Bitcoin kan. Ya, Tapi ya. kan ya sekarang kan udah makin beda Bitcoin sama altcoin. Kalau kalian gimana sekarang? Kita ngomong khusus altcoin ya. Mau yang market cap kecil, tengah, besar. Kalian tuh ngerasa cuannya lagi di mana sih sekarang kalau altcoin? Oke, Ko Jono dulu kali, Oke. Ko Jono. Menarik. To be honest, gue sekarang masih in the di fase membangun tesis atau lagi mencari informasi lah di market. Sebenarnya ini edge atau kayak wave barunya bakal kemana sih gitu. Karena kalau lihat coba ya, bisa dikasih lihat gak? Bisa dong. Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat Ko Jono? Coba kita share screen. Oh, bukan yang ini ya, yang ini gak usah dilihat yang ini. Lagi lihat-lihat. Ngelek gak guys? Chart yang kayak gitu langsung kayaknya aduh langsung gua nggak niat jadi makan gitu ya. gitu kan kalau chartnya kayak gitu. Langsung lesu ya. Ini tuh, ya ini Invert tuh salah gitu loh, satu invert gitu. invert. Kalau yang Nah, gini iya, harus invert di-invert gitu. semangatnya Jangan ada. yang tadi Iya, gitu. bener. Ini salah satu meme coin yang selama periode kurang baik ini yang muncul di tahun 2025 setelah Maret tuh yang inilah gitu. House coin gitu kan. Salah satu lah, mungkin teman-teman Trench pasti pada tahu. Ada juga yang lain, cuman ini salah satu yang lumayan strong gitu. Jadi kayak dia udah sampai 3 wave ya kurang lebih. Ini ada satu push, dia koreksi dalam, push kedua, koreksi lagi dalam, dan ini kelihatannya udah diakumulate sama I don't know ya, kayak some very large volume. Nah biasa ini tuh udah
kalau dari sisi market cap dia udah tembus 100 million. Nah, kalau di dunia trench udah tembus 100 million tuh antara market maker udah masuk atau kayak some kabal atau some whale yang kontrol supply-nya tuh udah kayak inject volume lumayan gede lah gitu. Jarang sekali trench coins di masa-masa market kurang bagus itu bisa tembus 100 million. Nah, ini yang terjadi sebenarnya waktu ya udah bounce lah ya. Waktu bounce terus kita market lagi bagus dia tembus nih sampai 100 million gitu kan. Nah, tapi setelah 100 million itu yang kita lihat adalah itu ada retracement yang sekarang udah hampir 50% dari all time high-nya gitu kan. Nah, ini berturut-turut nih ada 1 2 3 4 5 6 ya 7 hari ya seminggu ini. 1 minggu terakhir ini dia itu koreksi lumayan dalam. Salah satu koin paling hot di trench gitu. So dan ini sama yang lain lebih parah lagi. Housecoin masih rada-rada mending. Jadi waktu kita ngelihat bounce pertama yang tanggal-tanggal ini nih tanggal-tanggal akhir-akhir April, meme coin tuh terbang-terbang gitu kan. Ya 16Z terbang, terus Popcat, Fartcoin semua udah pada terbang. Waktu yang lain yang big meme coins konsolidasi lumayan ya paling cuma 20%-an doang koreksinya, yang di trench itu udah pada mati lagi gitu. Tadinya udah udah naik 5 kali lipat. Nah, itu udah retrace lagi 90% lagi dan kalau kita lihat secara on-chain volume, sebenarnya Solana itu daily volume-nya tuh nggak terlalu breakout kayak gimana-gimana banget guys gitu. Itu yang gue lihat, ini yang gue observasi. Jadi waktu ini kan month on month, maksudnya kita all time low-nya di sini lah ya, gitu. Bukan all time low, yearly low-nya di sini kan, which is ya kurang lebih daily volume-nya $1,5 billion doang gitu kan. Nah, ini udah mulai nih, udah naik, jadi week on week naik, month on month naik. Nah, udah sampai 3 billion-an lebih. Yang kita mau lihat kan sebenarnya dia kalau trench tuh hot banget gitu ya, kalau Solana hot banget, ya dia bakal maksudnya breakout lah gitu, membentuk U yang lebih kenceng gitu kan, bisa nyampe ke 5 billion, 6 billion daily volume. Tapi yang kita lihat justru waktu ini yang highest-nya adalah cuman sampai 3,7. Setelah itu taper down dan cenderung stagnan gitu. Bahkan di hari-hari yang bagus seperti sekarang ini dia nggak bikin high yang baru lagi gitu. Jadi lesu ya. Nah, apa konklusinya yang gue pikirin, apakah ada rotasi lagi nih? Apakah menurut gua ada gap gitu. Ada gap di mana Solana nih throne-nya dia sebagai pusat liquidity untuk meme coin atau untuk retail bisa di-challenge di masa-masa yang quote on quote agak lemah ini gitu. Nah, satu yang gua lagi liatin baru mulai bangun tesis lah ya. Itu Sui. So kalau teman-teman lihat DEX volume dia walaupun gak gede-gede amat ya. DEX volume dia cuman ratusan juta, nggak nyampe 1 billion, nggak pernah tembus 1 billion, tapi it looks pretty good ya kan. Lalu yang gua dari tadi liatin juga adalah coba kita rapihin dulu. Itu pagar rumah Jo di bawah. Bitcoin cycle. Kayak pagar rumah orang. Yoi. Pagar rumah. Yang gue lagi liatin adalah Sui. Kalau kita lihat Sui BTC ya, Ya. itu salah satu yang paling strong gitu kan. Nah, yang ini weekly ya, daily aja. Sui BTC tuh kenceng. Dan nggak cuman kalau gue ngeliatnya nggak cuman Sui BTC, gue ngeliat coba Sui sama others. Dia itu kenceng banget. Nah, ini for comparison ya. Kalau ini Sui others, berarti di antara others ya ini Sui yang nge-carry lah ya ibaratnya. Nah, Sui banding Solana misalnya. Sui Sol. Sui Sol. Nah, ini menarik juga nih. Oh, Itu udah kenceng. Ya kan? Iya. So, ada beberapa indikasi kayaknya ini Sui lagi it's trying to make a run gitu lah ya. Terus kita ngeliat kayak koin-koinnya Sui itu kayak ada Deep, ya kan? Pusat liquidity-nya si Sui juga I think performing lumayan. So, who knows? We'll see lah ya. Kayak dibandingin, kalau kita ngeliat misalnya Sol banding others nih, untuk
prove my point again. Ya, nggak gimana-gimana banget gitu. Kayak misalnya BNB yang lumayan strong selama ini bermain di area tertentu. Sui dibanding BNB dibanding others juga it's not really breaking out kayak Sui tadi gitu. So ini sih yang gue lihat lagi menarik. Apakah mungkin ke Sui? Ya who knows. Lu Tapi mulai ada main ke ekosistem Sui nggak, Jo? Lu ada Sempet, main di dulu DEX-nya Sui? dulu sempat, gue belum balik lagi. So ini tesis kan masih gue bangun gitu kan, baru lihat-lihat hari ini juga. So ya we'll see lah, mungkin gue akan update kalian lagi minggu depan. Tapi gue ngelihatnya ada kelemahan di Solana untuk saat ini, karena gue nggak tahu retail volume lagi kemana. Antara retail belum balik, jadi belum kelihatan lagi. Ya bisa aja minggu depan tiba-tiba Solana ada boom lagi ya. Tapi menurut gue ada kelemahan nih di bounce-nya Solana kali ini dari sisi DEX volume-nya tuh kayaknya nggak terlalu balik-balik amat. Apakah mereka PTSD gitu gara-gara si Melania dan si siapa tuh namanya itu, si scammer-scammernya. Mungkin aneh-aneh loh di Solana, kayak kemarin dev-nya pura-pura bunuh diri gitu-gitu kan. Aduh, Ziri bro. makin gila gitu. So we'll see lah trenches-nya gimana. So far top of mind masih tetap di Solana. Tapi I think ada weakness dan ada kemungkinan ada kesempatan lah buat chain lain make a play gitu untuk nge-steal retail volume. We'll see. Oke. Nice. Kev, Gitu. gimana Kev? Oke, kalau aku trading ya, kan maksudnya kan karena pemanfaatkanku lebih ke trading ya. Terakhir, I think still the same sih cara aku memainkan market ya. I mean mau low volume atau low cap, mid cap atau big cap. Cuma memang biasanya lebih banyak aku ambil di medium cap. Minimal 100 million ke atas itu baru menurutku ideal ya untuk ditransaksikan. Kalau di bawah 100 million, apalagi di bawah 50 million, itu lumayan sering banget kena yang namanya spike random. Jadi dia kayak naik dulu, turun dulu, pergerakannya pokoknya random, tapi akhirnya baru sejalan dengan trend market yang terbentuk sebelumnya. Sehingga kalau misalkan buat aku pribadi, karena aku pemanfaatan altcoins, menurutku sebatas buat trading. Jadi aku nggak terlalu pusingin gitu kan, kayak which fundamentals yang akan lebih menang gitu, atau which white paper yang akan lebih dipilih oleh para investornya. Dan memang ini pandanganku pribadi ya, mungkin ada rasa perbedaan juga dong between 2020-2021. I mean ketika every altcoins trader itu technically hanya ya person to person aja gitu. Kalau sekarang kan kita ngelihat playernya udah baru nih ya, ada berbagai institusi. Terus kita lihat juga recently aja lumayan banyak kejadian-kejadian manipulasi. Seperti misalnya Trump Coin, itu Libra Coin, kemudian yang di Argentina, kemudian terakhir juga Mantra ya. I mean ya Mantra sih nothing surprise, tapi itu memang udah ada dari dulu karena itu hubungannya sama devnya juga kan. Tapi di luar daripada itu, orang-orang yang punya community, ya even kayak WLFi punya barang aja kan juga dipantau, dan Sui itu salah satu barang yang diagung-agungkan ya ibaratnya sama si WLFi itu. Jadi ada perbedaan kondisi ya dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu enak tuh ya kita beli and then perform dar. Kalau sekarang kayaknya orang juga udah semakin kecewa. Terus kalau mereka mau cari yang mau performnya dar ya sekalian aja mereka main di micro cap gitu kan. I mean ya beli aja meme gitu. Ngapain lagi gue beli koin-koin DeFi. I mean udah nggak ada lagi kan omongan kayak oh Matic gonna be the next ini gitu kan. Solana is gonna be the next ini gitu. Yang gede-gedenya ya udah kita tahu mungkin ini bisa jadi sarana untuk kita ya placement spekulatif aset gitu. Tapi di sisi lain aku ngelihatnya gimana ya, performance mungkin nggak akan sama dengan dulu gitu. Untuk kita dapat 10x, 30x, 50x, it's gonna be hard. It's gonna be hard gitu. Jadi buat aku sebatas buat trading sih. Gitu kok Sylvester. Serius amat kok mukanya. Enggak, gue lagi nyari di Dex Screener koin Darderdor, nggak ada ternyata. Oh. Gue bilang ada nggak ya koin Dar ini? Jangan kodenya Kevin kan? Gue pengen nih kode Kevin kayak gue mau cari. Kok ada satu topik menarik deh. Gimana dengan koin
Indonesia kemarin tuh yang katanya sempet viral ya. Should we talk about it? What do you think, guys? Koin Wih, apa? Kevin lebih Nggak update tahu nih gua. kayaknya. Vin, update kita, Vin. Oh, nggak tahu Lu kalian ya? update kita lah. Tahu, cuman kan Tahu kalau kan? Kevin mau bahas ada apa nih? Coba gimana, Vin? Nggak, Bahasin nggak. dong. Sebenarnya lebih ke nggak, sebenarnya lebih ke sharing aja lagi gitu kan. Again, this is altcoins market gitu. When everything bisa jadi duit, but at the same time bisa banget buat nge-scam orang-orang gitu kan. Ini kalau Sylvester keren nih, langsung di search dia nih ya. Enggak, gue masih nyari di Bird Eye ada Darderdor. Ada Darderdor. Nih ya, Oh iya? gue masih hooked up on Darderdor. Oh, tapi nggak ada chartnya, men. Nggak jadi. Terus go, Iya, men, lebih- go. Iya. Nggak, sebenarnya itu lebih ke question aja sih. Kayak, kok bisa ya gitu loh, Indonesia token, damn gitu. I mean, whoever yang hacking dan whoever yang publish itu token sih, I don't know. What do you guys think gitu? Oh, koin banget sih. ticker Indonesia yang yang Iya. ada akunnya pemerintah kena. Ya, gue pikir Betul. koin. Iya. Oh, gue Itu cuma loh. tahu itu doang sih. Gue nggak terlalu aware sama yang lain. Coba go. Oke, so buat yang teman-teman yang nggak tahu, dulu, seperti nanti ketinggalan gosip ya kan. Jadi Gosip, kemarin iya. Twitter salah satu akun government di Twitter di X itu kehack gitu. Baru hacknya tipikal lah meme coiners dia bilang oh kita publish koin Indonesia gitu. Jadi seolah-olah itu official. Padahal ternyata scam, rakpul gitu. So as Itu of now model- ya itu nggak terlalu take off juga ya kayaknya. Market capnya itu Spamnya di nggak berapa sampai sih yang paling? signifikan ya. Nggak sampai $1 juta atau anything like that. Mungkin ya Indonesia kurang power gitu ya, nggak kayak si Argentina ya kayaknya. Tapi ya abis itu kalau Argentina- begitu Iya, bonding kalau langsung di-rak. Begitu bonding langsung di-rak. Terus sekarang ya udah dead lah ya, basically udah tinggal sekarang Oh, iya, 15.000 market cap-nya. Iya. Oh, udah. Gitu. Ya kalau Argentina kan itu melibatkan satu sosok lebih parah lagi ya dibandingin cuman sekedar kalau di hack Accident ya gitu. itu ya. Kalau di hack kan accident ya jatuhnya. Kalau itu mah kita nggak nggak tahu. Official ya itu emang. official. Iya, itu mah udah lain lagi ceritanya. Dia bilang katanya gue nggak promosiin kok, gue cuman sebutin doang. Oh gitu. Iya. Iya, I think Iya, lessonnya iya. adalah I think buat orang-orang trend sudah langsung tahu begitu itu di tweet, ini mas scam gitu, udah tahu. Tapi buat Oh, iya, teman-teman iya. yang mungkin masih baru atau masih Awam. nggak biasa, be very cautious lah kalau ada akun-akun yang somewhat official tiba-tiba yang seharusnya nge-tweetnya tuh nggak ada ngomongin. hubungannya sama Solana meme coin, kalau bikin meme coin tuh kayak ya udahlah ya, udah tahu pasti dia niatnya jahat sebenarnya, niatnya ngambil duit dari kita. Mendingannya diliatin aja, diketawain, diejekin gitu mungkin di Twitter. Tapi ya nggak usah berpartisipasi sih, karena highly likely nggak akan bawa duit buat lu gitu. Mau secepat apa, toh itu kan niatnya mulainya dari niat yang jahat. Ya ujung-ujungnya Ya, udah pasti pasti. buruk juga menurut gua ya, karmanya kurang bagus gitu. So kalau di dunia meme ya lebih baik lu ketemu paling bagus meme itu sebenarnya memang buat fun aja ya kan, buat pakai duit yang dingin banget, terus kayak lu join sebuah community yang memang lu suka, lu suka culture-nya apalah gitu, lu meme bareng, lu nge-share di Telegram bareng-bareng, nge-read bareng. Itu udah paling bener lah sebenarnya buat fun-fun aja, buat ngisi kekosongan waktu. Jangan Maksudnya terlalu berharap. pakai duit yang dingin banget tuh maksudnya uangnya masukin freezer atau kulkas gitu. Duit parkir gitu loh. Iya. duit jajan Indomaret gitu. Jangan pakai duit cicil rumah ya kan. Duit rokok gitu. Iya. Duit rokok. Udah belajar repot-repot, belajar smart contract, lihat ini aman atau enggak, kelok atau enggak, pakai duit parkir mah nggak rela, Jo. Orang-orang itu buang waktunya aja buat risetnya berapa lama, Jo? Benar juga. Iya. Ya ada momennya lah. Ya, intinya ya gitulah ya.
Tapi Ride the sebenarnya wave. ya tema-tema kayaknya kita sepakatnya tuh gua, Kevin dan seluruh penonton tuh sebenarnya kita berharap penuh sih sisa sekarang sih sama lu Jo. Karena kita lagi bingung nih what's next gitu, narasinya apa gitu. Kita berharap dari riset lu nih kan lu lagi riset kan. Nah, kita berharap lu kasih tahu kita risetnya tuh narasinya apa nextnya gitu maksudnya. Iya nih gue juga butuh. Boncos kemarin gara-gara Melania. Aduh, pas Melania gue masih pegang banyak meme soalnya. Aduh, ya makanya nih kerja keras lagi nih guys habis ini ya. Tapi mungkin last topik nih sebelum kita tutup, udah 54 menit ya. Iya. Kemarin kita ketemu sama Ko Angga, mungkin yang follow-follow di Twitter atau apa, ngeliat gua Kevin sama Ko Angga ngobrol, terus ada dapat alpha lah dari Ko Angga. Guys, menurut kalian gimana 2026? Kalian tahu tentang banner cycle sama 18-year real estate cycle gak? Katanya. Terus gue kayak, hah? Apaan tuh? Gitu. Terus bilang, jadi dia punya tesis, izin Ko Angga, curi tesisnya. Dia ada sih publicly bikin video juga tentang ini. Kalau 2026 itu will be quote unquote the last good year, atau akan bagus, tapi itu bagus yang akan berujung kepada sebuah crash gitu. Karena dari coba ya gue share screen again. Gue pengen tahu nih opini kalian, karena gue juga baru tahu ada, maksudnya udah pernah lihat lah ya chart ini seliweran di Twitter. Tapi nggak pernah deep dive ternyata kayak tahun-tahunnya. So basically kalau kita kan sekarang ada di gelombang yang ini ya, dari antara 2023 ke 2026 gitu kan. So ini FYI buat teman-teman, ini namanya banner cycle. Ya maksudnya cocok logi, tapi somewhat ada repeatability-nya sebenarnya gitu kan. Ini dibikin sama si siapa banner itulah, ternyata petani corn kayaknya, kalau di research. Bruce Banner, Basically Bruce Banner, the Hulk. Bukan. A ini yang atas itu years in which panics have occurred and will occur again gitu kan, ada cycle. Baru yang C itu years of hard times, jadi biasanya hard times, low prices, good time to buy. Nah gitulah basically. Dan di tengah-tengah ini itu years of good time. Jadi yang tahun-tahun tengah ini itu tahun-tahun good di dalam market biasanya secara cycle gitu. Ini kurang lebih gambaran besar. Secara teori-teorinya adalah yang bilang align nih sama astronomi bla bla bla, ya nggak tahu lah ya. Tapi intinya ada merge antara dua cycle kata Ko Angga. Ada dua teori-teori ini yang merge, yaitu di 2006 akan menjadi tahun yang baik. Tapi setelah 2006 akan turun gitu kan basically. Nah ini chart pertama, which is banner cycle, menyatakan seperti itu. Lalu ada 18-year real estate cycle, sama juga tuh. 18-year real estate cycle mengatakan kalau ini 2026 itu puncak dari 18-year gitu. Justru dia akan tahun bagus sekali untuk real estate. Tapi biasanya setelah tahun 2026 itu atau puncak cycle-nya akan di follow dengan 4 tahun kelamnya lah istilahnya di dunia real estate. So kebetulan banget 2026 ini collide. Nah gue mau cocok logi juga nih sama kripto. Apakah ini sejalan dengan tesisnya kalian ngelihat makroekonomi, ngelihat segala sesuatu yang terjadi di dunia? Ada gak cocok loginya di timeline ini di benak kalian, atau menurut kalian ini mah enggak lah, kayaknya enggak gitu, atau mungkin 2025 atau mungkin 2027 atau gimana nih guys? Go Kev. Oh ini udah ditanyain ya. Oke. Question master dulu dong. Kalau saya Oke, beda paling saya jago. kemarin sama Ko Angga kita udah ngobrol. Kita biar tahu dulu nih question master gimana nih. Ayo Ko. Oke. Kalau gue komenin yang itu ya, real estate cycle ya. Jadi kalau pribadi sih menurut gue real estate cycle itu sangat bergantung ke negara, setiap negara gitu. Kenapa setiap negara? Karena setiap negara punya uangnya sendiri. Gitu. Dan mungkin 16 years real estate cycle itu hanya bisa atau hanya paling cocok ke Amerika mungkin. Kenapa? Karena Amerika itu
pusatnya duit. Dia bisa nyetak uang yang jadi reserve untuk semua negara. Gitu. Dan pilihan opsi untuk investnya itu banyak. Jadi kalau kita di Amerika, kita mau pilih opsi invest tuh bukan cuman di ini doang, bukan cuman di real estate doang. Ada saham-saham teknologi yang dipakai satu dunia kan? Gitu. Iya. Ada yang lain, bisnis-bisnis banyak bisa investasi. Ada produk-produk derivatif banyak. Pilihannya banyak. Jadi kalau gue investor punya duit sana, uang gue bisa pilih gue mau taruh mana ya. Ini gitu. Tapi kalau untuk hampir negara-negara lain, misalnya negara berkembang atau negara miskin, itu orang yang punya duit di negara itu pilihan investasinya nggak banyak, bro. Sekarang waktu China aja 20 tahun yang lalu itu boom properti karena orang-orang yang mulai dapat uang itu pilihan investasinya terbatas. Uang mereka kan nggak ke China kan nutup kan. Dia nggak bisa warganya beliin investasi luar tuh agak ditutup. Jadi yang uang itu bisa ngalirnya kemana ya? Ke investasi dalam negeri. Ya belinya apa? Properti. Makanya orang kalau punya duit ya rame-rame beli properti. Nggak ada pilihan. No choice. Gitu. Ya kalau orang udah simpen beli properti, kayaknya cycle-nya bukan cycle yang itu jadinya. Kalau yang cycle yang itu gue sempat baca itu most likely kalau agak natural. Cycle orang beli terus mau invest satu. Jadi most likely buat orang yang beli untuk tinggal plus ada mau duitin dikit lah. Bukan untuk orang yang mau mengamankan uang, nilai mata uangnya gitu. Nah, kalau contoh kayak di Indonesia misalnya. Sampai dengan misalnya 10 tahun yang lalu kan pilihan investasi relatif terbatas. Kalau mau invest mana? Emas, properti. Ya tanah kan properti kan. Emas, properti, saham. Saham orang lama nggak terlalu ngerti. Agak dibilang judi kan. Jadi antara emas sama properti, ya udah disimpan aja dua gitu. Paling yang ada nanti cycle-nya kalau yang generasinya yang tuanya udah mulai meninggal gitu, diwarisin ke yang muda, nah itu baru perilaku yang muda ganti lagi kan. Kalau gue lihat itu, makanya harga properti kan di Indonesia lu pernah lihat turun banget gak? Kan yang ada tuh harganya tuh tinggi tapi nggak ada yang mau beli, tapi nggak turun-turun. Iya. Tinggi gitu ya, kosong, tapi nggak turun, nggak ada yang mau beli gitu. Jadi cycle-nya agak beda sih. Kalau gue lihat sih itu ya, kalau gue lihat yang real estate cycle. Tapi kalau tahunnya, kayak menurut lu memuncak berarti ini kan secara teori somewhat collide kalau ujung dari maksudnya it's gonna peak di 2026 gitu. Nah itu menurut lu gimana? Gue bilang enggak, tergantung daerah. Contoh ya, dua contoh deh. Contoh pertama Bali. Bali itu cuma bisa turun kemarin pas bom Bali harga propertinya sama COVID. Iya kan? Yang abis itu sekarang semua orang berburu tinggal di Bali, mau dari orang lokal sama orang luar. Gitu. Jadi duit rupiah tuh saingan sama duit dolar, guys. Kalau mau beli properti itu dolar sama rupiah saingan. Yang menang siapa? Dolar lah. Dolar still. Artinya orang luar kan juga punyanya dolar kan. Nah, orang lokal punya rupiah. Yang menang siapa? Contoh kedua IKN Kalimantan. Baru buka kan? Banyak orang mau invest kan, terakhir mungkin 2 tahun 3 tahun lalu lihat prospek mau coba masuk kan. Itu kan cycle-nya beda. Lihat sama cycle maksud gua Jakarta. Wah udah dari 30-40 tahun lalu naik terus kan, nggak ada. Tapi kok Sylvester ngomonginnya terlalu real estate. Maksudnya ini kan kita termnya real estate cycle, tapi itu actually ngomongin tentang ekonomi. So in short kan kita crypto nih podcastnya. Menurut lu peak crypto 2026 nggak gitu? Ekonomi maksudnya ekonomi bagus Bitcoin 2026 nggak? Menurut gue Bitcoin enggak loh guys. Menurut gue Bitcoin tuh bakal lu lihat deh. Sekarang ini sebulan terakhir kita baru lihat keanehan. Gue pun nggak nyangka kalau Bitcoin turunnya segitu aja. Bitcoin recovery cepet banget. Lu kalau lu lihat cycle sebelumnya, lu dibawa ke bawah tuh lama banget loh. Lu dibawa aja ke bawah, turun. Despair-nya, putus asanya lama banget. Sekarang lu lihat cepet. Udah happy lagi ya. Pemain-pemain yang main utamanya siapa? Wall Street tuh yang tadi data yang si Kevin bilang tuh yang udah hampir all time high lagi beli ininya ETF-nya. Jadi menurut gua
cycle-nya Bitcoin sekarang beneran Putus. Nasdaq beta gitu. Nasdaq beta somehow kalau bisa jadi, nah tapi ini menariknya nih, makanya ini nyambung sama real estate cycle tadi. Nasdaq itu perusahaan itu dia bisa dilusi saham kan, lu bisa keluarin saham baru kan. Ya, Bitcoin nggak bisa kan lu dilusi kan, yang ada malah nyusut terus kan. Nyusutnya tuh ya karena antara jumlahnya terbatas dan kalau ada yang mati walletnya nggak diklaim ya udah hilang gitu kan selamanya. dormant hilang. Iya kan, jadi itu crossovernya gue lihat di sana sih. Jadi agak uniknya di situ. Jadi gue nggak lihat cycle Bitcoin sampai 2026 nggak, gue bilang. Gue bilang makin lama dia makin tapering ya, makin apa geraknya nggak terlalu volatil, naiknya juga nggak terlalu heboh. Cuma lu tiba-tiba nggak sadar udah naik lagi dikit gitu sih gue lihatnya. Jadi oke, conclude dulu. Yang gua ngerti berarti menurut lu Bitcoin udah nggak ada 4-year cycle lagi, dia lebih pokoknya tapered down, jadi nggak ada kayak hard crash, habis itu parabolic rise, hard crash, parabolic rise, jadi lebih tracking sama Nasdaq. Jadi in other words, jadi menurut lu nggak ada istilah top lagi nih sekarang gitu ya? Top 4-year maksudnya cycle top berarti ya? kan kalau nggak ada 4-year cycle nggak ada topnya gitu kan? Iya. Kalau lu perhatiin Nasdaq. Udah berapa puluh tahun tuh naiknya begitu-gitu terus loh. Naik terus, nggak turunnya nggak heboh kayak Bitcoin. Dan gue percaya Bitcoin bakal jadi kayak gitu. Kita bakal ya gitu. Malah kalau bisa dapetin karakteristik propertinya gitu. Artinya limitednya bisa dapat di sana. Maybe. Gitu sih. Kevin, gimana Kevin 2026 ini? Apakah magic year buat lo atau gimana? Sebenarnya aku agak kontradiktif dengan Ghost Investor sih, terus terang. Ini dia nih. Ini dia nih. Gue disuruh ngomong dulu kan, gitu kan. Nah, gini. Soalnya gini, kalau aku percaya riset itu tetap diperlukan ya. Jadi kita tahu market itu memang in the end up only. Pada dasarnya itu kan dikarenakan oleh memang value daripada fiatnya yang turun. Sehingga buat para whales itu kayak anjir gue ngapain pegang duit yang yang pemerintah bisa cetak gitu kan. Dan akhirnya value aset gue turun gitu. So apa alternatifnya gitu kan. Alternatifnya property definitely. Kalau di luar negeri itu. Makanya sebenarnya kalau kayak tadi kita ngomongin soal housing market crash, which is itu tadi housing market ya, kita bilang property, housing market gitu kan. Gimana caranya bisa crash? Nah, ada perbedaan mungkin between di Indonesia kalau compare Indonesia dengan let's say di US deh. Otomatis kan patokan kita di US. Kenapa bisa market crash di situ? Berkurang daya beli tentu itu salah satu yang berpengaruh. Jadi harga rumah di US itu juga volatile. Mungkin nggak aku juga nggak tahu sih dengan pasti gitu. Tapi setauku ada volatilitas juga dari segi harga properti di sana. Biasanya kalau kita ngelihat apa nih yang mempengaruhi suku bunga sebetulnya. Jadi makanya kalau buat aku balik lagi menjadi root dari semua permasalahan ini itu adalah central banknya gimana gitu kan. Di Federal Reserve sendiri dengan suku bunga saat ini 425, 450 itu relatif tinggi dan akan membatasi transaksi dari housing market secara keseluruhan. So I think personally ngelihat kondisi kayak gini, apa yang kita bisa harapkan ya untuk 2026 terkait dengan apakah itu akan collide dan benar-benar bisa bikin market again crash atau gimana, I think tetap ada probabilitas itu. Karena ya everything revolves around the big boys gitu kan. Wall Street juga punya fear and greed gitu loh di sana. Jadi once price start dropping again, fear itu akan tercipta lagi. Maka kita bisa lihat itu juga ada pada Nasdaq, S&P 500. Kayak last time Coast Investor kan selalu tunjukin tuh. Kita sampai terakhir aku lihat lowest-nya itu 4 ya. Untuk extreme fear-nya di saham tuh angka 4 indeks itu udah sangat rendah sekali. Dan by the time kita lihat itu, artinya saya menyadari bahwa even Wall Street sekalipun, they can be fearful gitu. Not everyone in the Wall Street perfect gitu kan. I mean,
mereka juga nggak time the market. Tapi ya let's say gini, even seorang Michael J. Burry yang successful call market akan crash di 2008 aja, dia bisa salah di 2023 gitu. So I think personally akan ada titik di mana ketika everyone so overconfident, ketika everyone thinks bahwa this is the era ketika semuanya akan pumping hard dan bla bla bla. Well actually itu malah jadi awal dari kekhawatiran yang harusnya kita perhatikan gitu. Ya aku tetap percaya dengan apa namanya psychology, emotion, dan itu ada di mana posisinya kalau 2026 apakah akan collide. Ya satu indication yang aku selalu perhatikan yang sangat penting bagiku adalah suku bunga. Itu biasanya efeknya selalu lagging. Jadi buat beberapa, mungkin aku sambil coba kasih lihat kali ya. Nggak usah deh, next time aja. Nah, Biar penasaran. Nanti aku siapin dulu datanya. Tapi intinya, salah satu yang paling, ya udah aku kasih lihat deh. Galau banget nih jadinya. Pelit banget. Galau banget jadinya, bener. Gini. Sebentar ya, kita bukain data ini, data yang menurutku sangat-sangat penting dan kita harus perhatikan sama-sama sih. Jadi yang aku tunjukin ke teman-teman saat ini adalah data unemployment rate untuk United States. Ya, lalu saya akan munculkan satu data tambahan. Nah ini aja nih, effective federal funds rate ya. Jadi kita bilang pakai Fed funds. Nah every time the Fed itu mempertahankan suku bunga relatif tinggi untuk periode yang agak panjang. For example kayak di tahun 95 di sini. Ini puncaknya itu adalah di tahun 2000. What happen next adalah kita bisa lihat Fed itu dipaksa memangkas suku bunga karena perlambatan ekonomi yang ekstrim menyebabkan market crash di tahun 2000 dan ya yang famousnya kan kita taunya .com bubble ya. Tapi kalau kita lihat ini unemployment rate sifatnya nyusul gitu. Jadi nggak bisa kita bilang kayak The Fed semalam dia bilang katanya ini kita coba kasih lihat ya. The Fed punya statement. So I think ya dia antara dia denial atau gimana saya juga nggak tahu, tapi memang kan patokannya dia selalu lihat data. Di sini dia kasih statement, the unemployment rate has stabilized at a low level in recent months and labor market conditions remain solid. So, bagaimana dengan situasi yang dulu gitu? Every time suku bunganya dia pertahankan tinggi untuk periode yang panjang, itu selalu disambut dengan unemployment rate naik. Terjadi kembali sama pada tahun 2006, 2007. Sebelum akhirnya market crash, housing market di 2008. Sama. Situasinya benar-benar sama gitu. So kalau kita lihat dengan kondisinya saat ini, seandainya kita mau dengan confident mengatakan bahwa this time will be different gitu. The Fed mau pertahankan suku bunga berapa lama nih? Ini kan jadi pertanyaan itu kan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa ini udah mepet jurang nih. Kita udah di ujung nih. Kalau kemarin kita bilang secara keseluruhan bahwa recent indicators suggest that economic activity has continued to expand. This time kita udah nggak expand. Ini udah sangat melambat dan kita sudah terlambat nih kalau kita nggak pangkas sekarang. So by the time dia lakukan itu, yang saya khawatirkan adalah efek ini bisa terjadi. Dan kalau kita lihat timelinenya, rata-rata itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun setelah The Fed pertahankan suku bunga untuk tinggi dalam periode waktu yang lumayan lama. Kira-kira seperti itu. Ya ini pengecualian lah kalau di sini ini outlier ya karena terjadinya karena pandemi gitu. Tapi kalau kita tarik data ke belakang, it always happen gitu. It always happen. Suku bunga tinggi ya, tapi ini kita nggak tahu ya. Ini aku nggak bisa lihat karena di era tahun 1980 ke bawah pada kala itu kan lebih banyak sektor pertanian, farmer gitu ya dan lain-lain. Tapi kan di atas 90-an, di atas ya tahun 90-an, ini kita bisa jadikan sebagai salah satu pegangan untuk kita mengetahui bahwa hey, The Fed pertahanan suku bunga tinggi untuk periode yang lebih panjang obviously akan menciptakan resiko itu. Like it or not gitu. So I think apakah 2026 kita akan lihat kondisi serupa? Well, probably gitu. Kalau misalkan The Fed benar-benar terlambat nih untuk mangkas suku bunga, artinya kasih ke apa itu kita bilang bahasanya ya. Kan sekarang ketat nih, ban pinggangnya terlalu rapat gitu kan. Jadi housing market kan lagi susah nih untuk berkembang.
So at that time waktunya tiba, ya I think housing market akan kena dampak, properti bisa crash, Nasdaq, S&P 500 dan kawan-kawan juga pasti akan ada satu big reset di situ. Kasih harga murah, Warren Buffett again dia bakal bilang okay, I'm gonna buy the dip ya kan, and Bitcoin price will follow gitu. But yang mungkin berbeda adalah kalau kita lihat dari cycle-cycle sebelumnya bear market bisa bikin Bitcoin koreksi 80%, maybe this time 50%. And 50% to 40%, ya I take it gitu as a discount price gitu kan. Itu kalau saya mikirnya begitu. Ya itu makanya sedikit berbeda ya. So I think Aku share chart ya, biar kita expect dapat diskonnya berapa, oke? oke, mantap. Nih guys, Jadi ke trigger Seru nih. nih. jadi seru Males-malesan kan? nih, males-malesan. Iya. Guys, tunggu dulu ya, QQQ ya, Nasdaq. Nasdaq ya. Nasdaq, ini ya. Nah ini chart Nasdaq dari 2003 sampai Ya, ya. sekarang, berarti 22 tahun kan? Itu termasuk .com bubble. 2003 berarti belum ya .com bubble di sini, tapi di sini. Iya. Nih, jadi kita bisa Tahun expect 2000. berapa, diskon berapa guys? Oke, 2000 lah, ini nih yang 2010. 2008 sorry kok. nih yang ini 28, deh, iya. diskon pertama. Kita diskon. Oke, ini 64% dalam waktu 910 3 tahun. Kayak 2 Enggak dong, tahunan lebih digeser deh. ke kiri dong kok. Apa? Digeser ke kiri dong. Karena kan waktu dia dari top ke bottomnya itu waktunya nggak 910 hari ya. Ini kan, dari sini kan? Iya, sampai ke Nyampenya, yang titik bottomnya tuh kok. Ini kan? Ya, yang yang sebelah kiri. Yes, yang sebelah kiri. kiri. Iya, Ini. betul. Iya. Tapi kan ini kan Dikit lagi. masih sengsara, Bro. Ini naik tapi turun lagi nih. Ini masih sengsara ini. Iya, udah beli, baik. udah boleh beli gitu maksudnya waktu itu. Iya kan? Iya. 65% 2 Oke, tahun ya. lebih kan? Oke, Tapi oke, ini oke. Fair. the last of the big sale tuh ya ini aja guys. Lu lihat yang lainnya setelah itu nih, ini tahun berapa nih? 2000, nih 2020, COVID deh. COVID yang bikin COVID, satu iya. dunia di rumah. Berapa lama? Nggak relate. Crash. Berapa nih? 38% ya. 38%. Selama berapa lama? 50 Selama 50 hari dua bulan, 56 hari. Betul. Yang lainnya sisanya tuh naik terus. Only. Jadi maksud gua kalau kita punya tesis kalau Bitcoin makin lama jadi Nasdaq beta, ya, jangan terlalu ngarep diskon 80% kayak dulu lagi, kayak kata Kevin bilang gitu. Itu udah bye-bye sih. Bye-bye masa diskon lama, tapi bye-bye juga masa putus asa yang lama gitu. Kalau Bitcoin dulu putus asa lama bisa setahun 2 tahun lo kayaknya bisa masuk ini loh apa rumah sakit khusus nongkrong. Bener. I think bear market sama winter cycle kan selalu dijadikan satu kok. Biasanya makan waktu 2 tahun. The first time bear market setahun penuh, habis itu winter alias marketnya cuma back and forth doang gitu kan. Ya, tapi itu kan kripto. Sekarang tadi betul. Di Wall Nasdaq Street, lain. di Nasdaq tuh nggak selama itu dan nggak separah itu. Jadi buat yang mentalnya kurang tahan nih good news gitu maksudnya. Ya, tapi buat yang pecinta diskon ini bad news. Iya, there's no more big discount ya. Nggak ada flash Maksudnya sale. diskon besar gitu ya maksudnya ya. So, ya gitu sih kalau gue lihat ya. Wih, seru nih. Hot topic ya ternyata 2026 ini banyak pandangan-pandangan. Nah gimana nih teman-teman menurut kalian gimana? Make sense nggak? Cocok logi chart-chartnya? Kalian punya tesis gimana? Bitcoin apakah masih akan ada 4-year cycle? Atau dia bakal jadi betanya apa? Share di komen. Again, we wanna hear what you guys are thinking juga soal market. Pasti banyak listeners kita juga yang punya teori masing-masing. So share yuk. But anyway kita udah 1 jam, ini episode lama ini kayaknya, 1 jam 20 menit nih kita. udah pada Ini bosan gara-gara Angga kan? Gara-gara Angga kan? Iya, gara-gara kita kurang ngerti itu kita bahas sih kan, ya kan? But who knows ya. So anyway,
sampai di sini dulu teman-teman untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, tapi jangan lupa hit that subscribe button once again. Thank you guys so much. Thank you Ko Sylvester. Thank you Kevin. See you Thank you, next guys. week. Bye. Bye.